Hai anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Silakan tonton video ini sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Nah, ini kakak baca dengan nyaring ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa isi bacaan di atas? Tahap pertumbuhan tanaman padi. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, tukarkan jawabanmu dengan seorang teman. Diskusikan jika ada perbedaan antara jawabanmu dengan jawaban teman. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga,
pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Nah, contoh pertanyaannya: 1. Bagaimana cara menanam tanaman padi? 2. Mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia? 3. Di mana kita bisa menanam tanaman padi? 4. Apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Nah, simpanlah pertanyaanmu karena akan digunakan lagi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, gambar yang pertama misalkan seperti ini ya. Pertama-tama, biji direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar yang berikutnya, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian gambar yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, setelah itu akan kembali lagi ya, setelah menjadi bibit, proses ini terulang kembali. Diskusikanlah hasilnya bersama temanmu. Berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Diskusikan pendapatmu dengan temanmu. Bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh, padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Amati gambar berikut. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, ini misalkan saja ya. 1. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? 2. Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? 3. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? 4. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? 5. Mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Dari lokasi dan lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai. Dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk
namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang cocok untuk lahan pertanian dan juga perkebunan, dikarenakan memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sekarang kita isi tabelnya ya. Pantai, lokasinya adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya adalah ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaatnya untuk objek wisata, sedangkan mata pencarian penduduknya adalah nelayan dan petani tambak. Kemudian dataran tinggi, lokasinya permukaan bumi yang ketinggiannya 500 mdpl. Ciri-cirinya ketinggiannya 500 mdpl. Sumber daya alamnya adalah tanaman sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya sebagai tempat peristirahatan, objek wisata dan perkebunan. Mata pencaharian penduduknya adalah petani dan pekebun. Kemudian dataran rendah. Lokasinya adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl. Ciri-cirinya ketinggiannya kurang dari 200 mdpl. Sumber daya alamnya adalah hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduknya adalah petani, karyawan, dan buruh. Nah, sampaikan hasil tabel kepada gurumu. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu ya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.